bisa kadang kerjaan lagi sendiri. Sebuah rumah panggung hanyut terbawa arus saat banjir bandang menerjang Desa Belawai, Kecamatan Pitu Riasi, Sidrap, Sulawesi Selatan. Rumah hanyut bersama penghuninya yang tidak sempat menyelamatkan diri saat banjir bandang menerjang. Tragis, korban ditemukan meninggal dunia, tak jauh dari rumahnya yang hanyut. Arus banjir bandang yang sangat deras menghanyutkan dan merusak sejumlah bangunan. Sejumlah warga tak sempat menyelamatkan diri karena arus deras datang tiba-tiba. Kalau untuk sementara yang laporan dari teman dari Kepala Desa Tanah Toro, semuanya yang ada jembatan di Tanah Toro habis, hangus, dan juga di Lepangan dan sebagian juga ada di daerah Bulucendrana yang sudah hangus. Terkait korban, Pak? Untuk sementara baru tadi ada laporan dari di atas di Tirase bahwa ada orang terjebak banjir yang tidak bisa keluar dari ini dan diperkirakan dia sudah meninggal. Banjir bandang tak hanya melumpuhkan kawasan bantaran sungai. Jalan poros Kabupaten Sidrap juga lumpuh, digenangi banjir. Kendaraan mogok menerjang banjir di Jalan Poros Trans Sulawesi, wilayah Tandruk Tedong, Kecamatan Dua Pitu. Banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi, mengakibatkan air sungai meluap. Banjir terus meluas hingga ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sidrap. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Pemirsa, sebuah hotel terbakar di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Tamu hotel berhamburan menyelamatkan diri. Kebakaran hebat menimpa Hotel Anna, hotel berlantai 2 di Jalan Merdeka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Tamu hotel yang tengah menginap berlarian keluar menyelamatkan diri. Tim damkar langsung melokalisir api agar tidak menjalar ke bangunan dan rumah di sekitarnya. Api cepat membesar lantaran banyak bahan yang mudah terbakar dan bagian atap hotel yang terbuat dari rangka kayu. Kebakaran menghanguskan perabotan hotel dan barang-barang milik tamu. Belum diketahui penyebab kebakaran, polisi masih memintai keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti di lokasi kejadian. Pemirsa, berhati-hatilah saat menyimpan power bank. Sebuah mobil nyaris habis terbakar akibat power bank yang ditinggalkan di dalam mobil meledak. Peristiwa ini terjadi di halaman RSUD Nganjuk, Jawa Timur hingga sempat menimbulkan kepanikan. Asap tebal mengepul dari sebuah mobil yang terparkir di halaman RSUD Nganjuk, Jawa Timur. Kepanikan sempat terjadi. Mobil terbakar didahului dengan suara ledakan. Petugas dan pengunjung berlarian mencari sumber ledakan tersebut. Belakangan diketahui, ledakan atau api kebakaran bersumber dari sebuah power bank atau pengisi daya portable telepon genggam yang tertinggal di dalam mobil. Diduga power bank tak kuat terpapar panas sehingga meledak. Saat kejadian, mobil terparkir di halaman terbuka, terpapar langsung oleh terik sinar matahari. Keluar asap ternyata di dalam itu ada ledakan. Ledakan disebabkan karena adanya power bank yang terlalu panas di dalamnya. Akhirnya dari pihak rumah sakit atau keamanan security-nya, dia sudah punya pengalaman, dia akhirnya dengan cepat sigap mengeluarkan alat yang ada di dalam rumah sakit, yaitu APAR jenis APAR yaitu powder. Api dipadamkan petugas keamanan rumah sakit dengan cara menyemprotkan alat pemadam api ringan atau APAR. Bagian depan kabin mobil rusak terbakar. Petugas mengimbau masyarakat lebih berhati-hati menyimpan barang-barang mudah terbakar dalam mobil, terutama jika terpapar terik matahari. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Viral di media sosial, komplotan perampok menjarah 43 karung beras seberat total 1 ton di sebuah toko beras. Pelaku beraksi dini hari saat penjaga toko tertidur pulas usai begadang menyaksikan pertandingan bola. Hanya butuh waktu 20 menit, komplotan perampok ini bisa menggasak 43 karung beras seberat 1 ton dari sebuah toko di Batu Jajar, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
Pelaku menjebol pintu toko Selasa dini hari saat penjaga toko tertidur pulas usai menyaksikan pertandingan bola Indonesia lawan Uzbekistan. Karung beras seberat masing-masing 25 kg dipindahkan satu persatu ke dalam bak terbuka. Ketiga pelaku langsung kabur tanpa ketahuan warga sekitar. Setiap malam itu ada 2 orang yang nunggu, ada yang di depan dan ada juga yang memantau CCTV di atas. Tapi pada saat itu karena kecapean nobat, akhirnya mereka tidur. Tidur dan 1 orang nggak datang ke sini. Pemilik toko telah melaporkan kejadian ini ke polisi dengan membawa barang bukti CCTV. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago, Kota Padang, Jumat pagi berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan bentrok dengan petugas Satpol PP yang melakukan penertiban saat menyita barang dagangan PKL. Sejumlah PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago, Purus, Padang Barat, Kota Padang mengamuk dan mengusir petugas Satpol PP yang melakukan penertiban di kawasan pantai. Bentrokan tak bisa dihindari saat petugas melakukan penyitaan barang dagangan milik pedagang yang menggelar dagangan di pinggir pantai. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran dan larangan untuk berjualan di sepanjang kawasan pantai wisata di Kota Padang dan telah menyediakan tempat khusus untuk berjualan lapau panjang Cimpago. Namun, para pedagang tetap menggelar dagangannya di kawasan pantai sehingga terjadi bentrokan saat dilakukan penertiban. Dan pengawasan di sepanjang Pantai Padang yang memang sudah disepakati oleh pemerintah Kota Padang bersama pedagang yang sudah direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintahan. Jadi pada hari ini terpantau pedagang kembali menggelar dagangannya di tempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Penertiban ini pun terpaksa dihentikan sementara guna menghindari tindakan anarkis dari para pedagang kepada petugas penertiban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, tambang liar yang beroperasi tak jauh dari jalan utama penghubung di Bangka Selatan, Bangka Belitung ditertibkan polisi. Penertiban tambang dilakukan karena berpotensi merusak jalan penghubung. Pasca adanya kerusakan jalan akibat tambang liar yang beroperasi tak jauh dari jalan utama penghubung Desa Benca dan Tepus, Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Polsek Air Gegas langsung bergerak cepat melakukan penertiban tambang liar yang masih beroperasi di beberapa titik lainnya yang tak jauh dari jalan utama penghubung antar desa. Penertiban dilakukan agar tidak menimbulkan kerusakan jalan yang lebih parah akibat aktivitas tambang liar yang membabi buta. Kapolsek Air Gegas, Ibtu Agam Mustafa, mengatakan dalam penertiban tersebut setidaknya ada beberapa peralatan tambang yang langsung diamankan. Peralatan tambang langsung dibawa ke Mapolsek Air Gegas sebagai barang bukti. Para penambang diimbau agar tidak melakukan aktivitas penambangan liar yang berpotensi merusak fasilitas umum. Sementara itu, Pemdes Desa Benca melakukan kaur umum memberikan apresiasi atas tindakan penertiban yang dilakukan oleh polisi. Melaksanakan penertiban terkait tambang ilegal yang berada di jalan Bencah Tepus. Hal ini kami lakukan sebagaimana karena telah terjadi kerusakan jalan akibat dari tambang ilegal yang memakan badan jalan. Kedepannya kami berkoordinasi dengan pihak terkait, ini dalam hal kepolisian dan juga pihak yang lainnya untuk tetap melakukan tindakan koordinasi berupa peninjauan ke tempat sini supaya tidak ada lagi kegiatan tindak lanjut dari penambang untuk melakukan penambangan di sekitaran jalan sini. Diharapkan pasca penertiban tidak ada lagi tambang liar. Penambangan yang berpotensi merusak fasilitas umum sangat merugikan masyarakat. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno melaporkan.
Pemirsa, diduga akibat hubungan arus pendek listrik sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Swadaya 2 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar. Seorang penghuni rumah mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan harta benda dari kobaran api. Kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai di Jalan Swadaya 2 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api dengan cepat berkobar hingga menghabiskan seluruh isi ruangan di lantai 1 dan 2. Petugas yang datang segera memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan rumah lainnya. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari sebuah kipas angin yang sedang diisi daya oleh penghuni rumah di lantai 2. Akibat kejadian ini, penghuni rumah mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan harta bendanya. Yang kita dengar dari yang bersangkutan itu mengecas alat seperti kipas angin. Lalu tinggal sebentar kemudian itu pasti ada di kamar itu sudah ngebul ke atas. Nah, makanya luka bakar itu ditarik ke kasurnya itu sampai kena barang badannya dia. Api padam setengah jam kemudian, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Satu unit rumah panggung di permukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan lantai 2 rumah. Api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah panggung milik warga yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Todopuli 10, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kencangnya angin, ditambah banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu, membuat api cepat membesar dan menghanguskan lantai 2. Petugas damkar Makassar yang tiba di lokasi dibantu warga bahu-membahu memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan yang lain. Api baru dapat dipadamkan 20 menit kemudian, setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi. Dari keterangan pemilik rumah, awalnya api tiba-tiba muncul dan langsung membesar di lantai 2. Tak lama kemudian disusul ledakan yang terjadi beberapa kali. Tidak, Pak. Kembali. Untuk kejadian ada 2 orang, Pak. Ada juga. Oh. Ada orang macam sampai di atas. Oh. Anakku di sebelah makan. Oh. Tapi tiba-tiba api besar ya? Oh. Tidak ada seorang ledakan atau apa, Pak? Ada ledakan. Ada. Tapi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. 3 orang, 1 diantaranya balita terjebak dalam mobil yang terguling di Semarang, Jawa Tengah. Beruntung seorang anggota Babin Kamtipmas Polrestabes Semarang tengah melintas dan segera menyelamatkan ketiga korban. Aksi Aibda Ragil Sugianto terekam kamera video amatir warga. Anggota Babin Kamtipmas Polsek Gajah Mungkur Polrestabes Semarang berusaha menyelamatkan 3 orang korban mobil terguling di Jalan Diponegoro, Semarang. Mobil berisi pengemudi wanita, seorang lansia dan 1 orang balita. Mobil yang dikemudikan wanita berinisial A, 37 tahun, pecah ban, menabrak tiang listrik dan terguling. Aibda Ragil mendengar suara ledakan dari jalan raya, melihat mobil terguling dalam kondisi mesin hidup. Aibda Ragil bergegas menyelamatkan orang di dalamnya. Karena kondisi mobil terkunci sentralo, kami berusaha naik untuk menggedor. Alhamdulillah untuk pengemudi masih kondisi sadar, akhirnya kunci terbuka. Kemudian kami buka pintu, kami komunikasi, dibantu dengan warga yang ada di sekitar sana untuk membuka pintu. Akhirnya kami evakuasi dari anak yang paling kecil dulu, balita, terus kemudian si ibunya, baru untuk pengemudi. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan 2 orang yang berboncengan sepeda motor luka ringan akibat menabrak mobil yang tiba-tiba terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa. Lansia penumpang minibus hanya terguncang atau syok. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kris Tadi melaporkan. Bencana longsor dan banjir bandang menghantam Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 6 kecamatan terdampak, data sementara 5 orang meninggal dunia dan 2 orang hilang terseret arus. Bencana banjir dan tanah longsor menimpa 6 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Arus deras banjir bandang menghantam 5 kecamatan.
Kecamatan Suli, Suli Barat, Bajo Barat, Larompong, dan Kecamatan Belopa. 2 warga hilang diduga terseret arus banjir bandang. Sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana longsor di Kecamatan Latimojong. 6 rumah warga habis terseret tanah longsor. Kepanikan sempat terjadi, sejumlah warga mendapati terdapat korban banjir terseret arus. Tim SAR gabungan langsung melakukan penyelamatan. Badan SAR Nasional bersama BPBD, TNI Polri, dan relawan terus mengevakuasi korban banjir bandang. Fokus evakuasi dilakukan di Desa Cimpu dan Desa Malela. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 1,5 meter. Banjir juga meluas hingga merendam ratusan rumah di Kecamatan Kamandre dan Kecamatan Pondrang. Kalau lokasi yang paling terdapat di sini di Desa Malela dan Desa Cekjau. Ini air sungai apa Pak yang meluap Pak? Ini air Sungai Bajo. Sungai Bajo ya Pak? Kecamatan kalau untuk laporan banjir sekarang sekitar 5 kecamatan yang terdampak. 5 kecamatan yang Akibat bencana banjir bandang, akses lalu lintas jalan Trans Sulawesi lumpuh total. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Longsor menerjang jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Akses utama penghubung antar kabupaten lumpuh total. Detik-detik longsor terekam kamera video amatir. Tebing perlahan longsor menutup jalan Trans Sulawesi, Poros Nrekang, Sidrap Pinrang di Dusun Riso, Kecamatan Nrekang, Sulawesi Selatan. Kendaraan baik roda 2 dan roda 4 tak dapat melintas. Jalur lumpuh total akibat tertimbun material longsor setebal 4 meter. Longsor terjadi akibat hujan deras beberapa hari belakangan. BPBD Nrekang dan instansi terkait telah menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Namun proses pembersihan terkendala hujan yang masih terus terjadi. Tebing yang masih labil beresiko terjadi longsor susulan. Pemirsa, waspadai cuaca ekstrim. Di Sidrap, Sulawesi Selatan, sejumlah rumah hanyut terbawa derasnya arus banjir bandang. Sementara di Medan, Sumatera Utara, hujan yang disertai angin membuat pohon tumbang dan menutup jalan utama. Sejumlah rumah warga di Sidrap, Sulawesi Selatan hanyut akibat diterjang derasnya arus banjir. Selain rumah, derasnya arus banjir juga memutus jembatan. Tingginya curah hujan membuat debit sungai meningkat menerjang rumah warga di kawasan Belawai dan Hulu Cendrana. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Medan, Sumatera Utara, menyebabkan pohon berukuran besar tumbang. Petugas gabungan dibantu warga mengevakuasi pohon tumbang dan menutup di Jalan Lejen Suprapto, Medan, Sumatera Utara. Angin kencang, hujan deras, angin kencang, tumbang. Memang kebetulan ada kereta, sebagian sepeda motor parkir di situ, cuma nggak kena lah. Dan mobil pun nggak ada yang kena. Itu aja lah Bang, lain nggak ada Bang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Medan, Sumatera Utara dan Sidrap melaporkan. Pemirsa, Timnas diharapkan tampil habis-habisan saat menghadapi Guinea di Perancis pada Kamis malam mendatang. Meski telah 2 kali kalah beruntun, namun diharapkan tidak mematahkan semangat Garuda Muda untuk tampil di Olimpiade Paris. Sorak-sorai mendukung timnas diekspresikan warga usai menghadiri nonton bareng di Jalan Raden Saleh, Medan, Sumatera Utara. Meski berhasil unggul terlebih dulu melalui tendangan Ivan Jenner pada menit ke-19, namun hasil akhir laga Indonesia versus Irak berbalik dengan skor akhir 2-1. Hal ini membuat ribuan masyarakat yang menghadiri nonton bareng di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara kecewa. Kesempatan timnas untuk tampil di Olimpiade Paris tahun ini masih terbuka dengan menjalani laga playoff melawan wakil Afrika Guinea pada 9 Mei mendatang. Seru sih Bang, sebenarnya timnas itu udah bagus mainnya ya. Semoga aja ke depannya bisa lebih bagus. Ada harapannya ke depannya? Harapannya pastinya lolos Olimpiade. Pemerintah Kota Medan menyediakan 3 lokasi nonton bareng menggunakan Videotron.
1 videotron ditempatkan di halaman kantor wali kota Medan, 1 videotron ditempatkan di jembatan Jalan Kapten Maulana Lubis, 1 lainnya dipasang di tengah Jalan Raden Saleh Medan. Antusias warga dengan tetap mendukung penampilan Timnas terlihat saat menghadiri nonton bareng di alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur. Garuda Muda diharapkan kembali tampil dengan perform terbaiknya saat menghadapi wakil Afrika Guinea pada hari Kamis mendatang. Bermain di Prancis dan menang merupakan langkah terakhir untuk mendapatkan tiket tampil di Olimpiade Paris pada bulan Juli mendatang. Dari Sidoarjo dan Medan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang penjual narkotika jenis sabu ditangkap saat akan bertransaksi di Medan, Sumatera Utara. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan sudah lama masuk target operasi polisi. Polisi dari Polsek Sunggal mengejar seorang pria di kawasan Desa Pujo Mulyo di Jalan Medan Binjai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap saat akan bertransaksi sabu. Barang bukti 6 klip plastik berisi sabu, 15 klip plastik kosong serta uang tunai disita. Tersangka merupakan residivis kasus pencurian dan sudah masuk target operasi Polsek Sunggal. Akan diamankan beberapa barang bukti, yaitu 6 klip plastik kecil berisi sabu, berat brutto kurang lebih 2,72 gram, ya, kemudian 15 klip plastik kosong, kemudian uang sebesar 32.000. Kasusnya terus dikembangkan dengan memburu seorang bandar besar. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Ratusan peserta mengikuti lomba lari berkostum unik di Kulon Progo, Yogyakarta. Bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, 2.500 peserta mengikuti lomba lari dengan pemandangan kawasan Kaliurang yang sejuk. Menggunakan berbagai jenis kostum unik, ratusan peserta mengikuti lomba lari di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Panitia membebaskan peserta untuk mengenakan kostum mulai dari baju adat, buruh tani, pekerja, hingga dokter. Meski hanya berjarak 3 km, namun para peserta berusaha tampil semenarik mungkin dengan kostum yang digunakan demi bisa mendapatkan hadiah. Kenapa pakai kostum ini, Mbak? Mungkin untuk persiapannya, idenya mungkin seperti apa? Ya, jadi dalam rangka fun run ini kan best perform ya, sama best kostum. Jadi kita menggunakan kostum sebelum ya. Tujuannya ya buat memeriahkan, siapa tahu juga dapat door prize nanti ya. Khususnya di Kabupaten Kulon Progo, kami ingin mewujudkan atau memotivasi bahwa kita harus menjalani hari ini dengan penuh riang dan gembira. Masih dari Yogyakarta, demi terus meningkatkan kunjungan wisatawan, diadakan Festival Pesona Nusantara Yogyakarta 2024. Berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari lomba lari Volcano Run dengan jarak 5 km, 10 km, dan 21 km pada 11 dan 12 Mei mendatang. Sekitar 2.500 peserta akan hadir di kawasan Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun ini khususnya kita akan maksimalkan di 2.500 peserta yang akan datang dari nasional maupun internasional. Selain Volcano Run, pihak penyelenggara juga akan menggelar festival musik dan kuliner. Dari Jakarta dan Kulon Progo, Yogyakarta melaporkan.